Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengudara dan akan kembali dengan format asli kita, yaitu berbincang-bincang ya dan berbagi kisah dari saudara-saudara kita, para mualaf, dan juga orang-orang yang memutuskan untuk hijrah dari kehidupannya yang lama menuju kehidupan yang lebih baik. Dan bersama kita pada hari ini ya, sudah ada Uti Naita ya. Selamat malam Uti Naita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Uti Naita ini adalah seorang mualaf ya, yang sebelumnya namanya Natalia Christina ya. Iya. Jadi dulu namanya Natalia Christina, sekarang namanya jadi Naita. Naita Nur Ramadhani. Oh. Naita Nur Ramadhani. Ya, jadi ini nama benaran sudah ganti di akte lahir atau gimana itu kok? Maksudnya ganti semua artinya? Sudah ganti di KTP. KTP sudah Naita Nur Ramadhani. Oh, ya, karena nama sebelumnya ini Kristen sekali ya. Ada Kristinanya soalnya. Kalau Kristina ini kan Kris ya. Kris artinya pasti Kristen ya. Saya lahir kan malam Natal. Waktu lahir Natal ya. Malam Natal saya lahir. Oke. Boleh dijelasin profilnya nih Bu Naita ya. Uti Naita. Nama, terus ini dari mana asalnya, ya terus kok bisa nih memutuskan untuk menjadi seorang mualaf gitu? Ya, jadi nama saya itu sebelumnya Natalia Christina sebelum saya menjadi Islam. Nah, setelah saya masuk Islam, sekarang sudah Naita Nur Ramadhani. Saya awal mulai masuk Islam itu di tahun 2006. 2006. Sekarang umur? Sekarang umur 34. 2006 artinya tuh saat umur berapa? Saat memutuskan itu? 16 tahun yang lalu ya? Ya, 16 tahun yang lalu. Setelah tamat. Setelah tamat SMA? Iya, setelah tamat. Oke. Mungkin boleh dijelasin dulu nih, keluarganya dari Kristen apa nih? Keluarga, saya Kristen Katolik. Aslinya Kristen Katolik, dari bapak mama dua-duanya Kristen Katolik? Dua-duanya Kristen Katolik. Nama itu Cina Makassar, bapak Cina Manado. Memangnya ada bedanya Cina Manado sama Cina Makassar? Beda. Bedanya di mana? Kan rumah saya Manado, itu kota Manado di Sulawesi Utara ya. Nah, kalau mama ada campuran Makassar aslinya juga. Jadi muka-muka itu nggak Cina banget. Jadi agak-agak sawo matang gitu. Bukannya orang Manado itu memang mukanya mirip Chinese ya, bahkan orang-orang Manadonya. Kalau bapak kan kelihatan banget itu Cinanya. Karena sudah campuran Cina Manado tetap kelihatan Cinanya. Kalau mama nggak gitu? Enggak. Mama enggak. Mama dia kulitnya sawo matang. Jadi coklat memang. Oke. Mungkin dari Uti Josel ada yang mau ditanyain, silakan aku diambil alih. Iya. Ini kalau senang ya bisa bertemu Mbak Naita ya. Salam kenal. Saya Josel dan welcome to Become the Muslim, insyaallah, dan semoga kita bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah dan juga bisa menjadi seorang muslim yang kafah juga ya. Amin. Ya Pak, amin ya Allah. Until the end and will die. Oke. Masa dia lebih lama jadi muslim daripada kita loh, Josel? Siapa? Iya, lebih lama ya. Kalau senior. aku sebenarnya belum begitu lama, senior kita ya. Oke. Apa sih yang membuat Mbak Naita ini bisa tertarik dengan Islam dan sampai bisa pindah agama? Kemudian apakah dari keluarga tidak ada tantangan, maksudnya ditentang atau tidak gitu? Apakah tidak ada ganjalan dari keluarga? Atau memang keluarga juga sudah ada yang mualaf atau gimana?
Saya kan awalnya pas masuk SMA itu saya masuk SMK negeri. SMK negeri saya ketemu membaur dengan teman-teman Muslim. Yang sebelumnya saya itu waktu dari SD sampai SMP itu saya sekolah Kristen terus, bahkan Katolik. Di situ membaur dengan teman-teman Muslim itu beda rasanya. Banyak hal-hal yang saya lihat di agama Islam itu seperti apa, banyak sekali perbedaannya. Nah, lama-lama setelah saya lihat merasakan juga beda karena di SMK itu saya jadi malas ke gereja kayak gitu. Jadi sudah hilang gitu rasanya mau pergi ke gereja. Akhirnya ya Allah kirimkan juga jodoh yang Muslim. Memang kami pacaran tapi waktu itu saya sekolah, cuman pas tamat sudah putuskan sih bilang sama masuk Islam, walaupun ditentang sama sempat ditentang sama mama, sama keluarga juga ditentang, sudah pasti itu ditentang karena kita kan kebanyakan memang semua rata-ratanya Kristen dibanding Islam itu, kita Kristen, mayoritasnya Kristen. Kalau sempat sih pro dan kontranya banyak sekali, tapi alhamdulillah teman-teman sekolah ini yang temani saya yang pergi masuk Islam. Jadi luar biasa. Saya setelah tamat itu saya pergi ke masjid diislamkan. Ada 2 teman SMA saya yang temani saya gitu. Tapi alhamdulillah mama mau ikut, mama juga ikut temani walaupun hatinya juga betul. Sebenarnya hatinya juga kayak menolak, tapi alhamdulillah dia tetap temani saya pergi ke masjid. Tapi untuk dari keluarga yang lain ya qadarullah semua banyak memang yang menolak. Itu sudah pasti karena ya, dari orang tua sekarang apakah sudah ada yang mu'alaf mengikuti jejak Mbak Naita atau masih Mbak Naita sama suami? Apakah sudah punya anak? Mohon maaf sebelumnya. Sudah ada. Alhamdulillah sudah ada anak, sudah 5. Bapak dengan kakak sudah masuk Islam 2 tahun yang lalu. Pas saya berputuskan untuk hijrah juga, walaupun dulu saya masuk Islam, tapi saya masuk Islam cuman saya belum terlalu banyak mempelajari, saya masih orang tua sudah masuk Islam ya? Belum bagaimana sekali gitu. Akhirnya 2019 Desember itu saya hijrah. Saya putuskan, yang sebelumnya saya memang nggak berhijab sama sekali. Saya cuma lepas pakai karena saya juga kerja. Waktu itu saya kerja di marketing kosmetik, sistem penjualan kayak gitu. Jadi memang nggak bisa pakai jilbab. Nah, di 2019 akhir Desember itu saya ketemu komunitas. Nah, di situ saya mulai titik hijrah saya dimulai di situ. Tapi walaupun itu hijrah masih semakin mau dekat sama Allah, Masya Allah semakin berat ujiannya dikasih. Semangat. Kita akan selalu ada. We always be with you. Jangan khawatir ya. Karena kita itu saling merangkul. Oh ya, kalau boleh tahu nih, anaknya 5 itu masih sekolahkah atau usia berapa? Mohon maaf. Yang anak pertama itu alhamdulillah sudah mondok, sudah usia masuk 11 tahun, dan dia penghafal Quran, baru masuk 3 juz. Dia sekarang mondok. Kalau yang kedua sama si kembar 3-4 itu SD. Anak kedua kelas 6 SD. Iya, ada kembar. Kembar cowok. Allahu Akbar. Iya. Terus kelima-limanya mengasuh sendiri ya? Masih sendiri. Enggak bisa kerja dong? Saya biasa pergi treatment orang, mijit, facial. Alhamdulillah sekarang biasa betul. Allahu Akbar.
Wow, amazing. Punya 5 anak. Sudah punya rumah sendiri atau belum? Belum, Mbak. Saat ini alhamdulillah ada orang baik yang mau mengizinkan kami untuk tinggal di rumahnya. Jadi dia juga punya komunitas. Waktu itu saya cari rumah kontrakan, dia bilang, ibu tinggal aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Karena kan ibu dengan bapak keluarga mualaf. Alhamdulillah, jadi saya di sini tinggal gratis ya. Saya cuma bayar listriknya saja sama air. Alhamdulillah. Karena kalau saya mau ya mungkin saya belum sanggup karena di sini kan kalau mau kontrak satu rumah itu pasti mahal sekali. Nah, kami di sini ada 8 orang. Kalau sama anak kan 9 yang di pondok. Dan tidak mungkin kami kontrak rumah karena pernah saya kontrak satu rumah itu per bulannya itu 1.200.000. Di situ saya mulai terlilit hutang. Karena kontrak rumah saya terlilit punya hutang. Alhamdulillah kalau hutang sudah tidak ada, ya caranya Allah yang melunaskan. Alhamdulillah. Nanti kita bantu usaha ya. Mau usaha mungkin jualan bensin atau apa gitu? Insya Allah, ya Kak. Ya mungkin mau dijelasin dulu ini cobaan-cobaannya apa saja dan mungkin sekedar informasi ya. Ya jadi Unaita ini ya. Ya, Uti Naita ini suaminya juga dalam kondisi yang sedang sakit ya dan lumayan parah ya sakitnya. Bisa dijelasin itu Uti Naita? Ya, jadi suami itu sakit sebenarnya sudah lama sakitnya, yang tiba-tiba drop. Jadi sakitnya itu paru-paru. Hasil terakhir dokter itu dia peradangan kronis. 60% paru-paru yang ini tidak berfungsi, sisa 40%. Ada juga jamur dan luka. Nah itu sebulan sekali tuh memang sudah 2 kali dicuci. Di bronkoskopi untuk untuk keluarkan semua cairan sama dahaknya yang menumpuk yang bikin dia sesak. Sudah berapa lama sih ketergantungan oksigen? Sudah ada 1 tahun lebih nih ketergantungan oksigen, tapi ini yang baru-baru sudah tidak bisa pakai oksigen karena mata sudah kabur kalau mau pakai. Jadi sementara ya saya bantu dengan obat-obat herbal, obat-obat Cina supaya lukanya tidak meradang, tidak tambah parah. Tapi ini suami posisi kerja atau enggak kalau gitu? Tidak ada. Ya, suami sudah tidak bisa beraktivitas Pak, karena kalau ada pergerakan kayak gitu langsung sesak. Terus biar mau wudhu juga sulit. Oke, itu suami sejak kapan? Kalau boleh tahu suaminya itu mulai kapan gitu kan? Nggak mungkin langsung sakit. Apalagi ini kan sudah punya anak 5 gitu kan? Sejak anaknya sudah 5 atau memang sebelum lahir yang bungsu sudah sakit gitu? Oh jadi dia awal mulanya sakit itu kan dia kena TB. Tahun 2005 dia kena TB tapi sembuh. Nah akhirnya kita kolaps lagi di 2017 kolaps. Nangis itu. Nggak ada kakaknya yang gendong. Ada kakaknya yang gendong. Terus di 2005 itu dia kena 2017 dia 2017 kalau ditinggal kerja terus sama siapa dedeknya? Ada kakak yang bantu Mbak, yang bantu jaga. Kalau kakak juga kan sekarang kondisinya memang ini nggak bekerja, jadi cuma saya. Karena memang dari kecil ini kakak ini maksudnya kakak kandung atau siapa ini?
Kakak kandung atau kakak kandung, kakak apa? Tinggal sama kalian gitu? Kakak kandung. Tinggal sama saya, anak pertama dia. Oh, kakaknya tinggal sama kalian juga. Jadi cuman dia lambat berpikir, makanya dia sempat putus sekolah. Dia maksudnya putus sekolah nih sudah enggak cuman sampai SMP kayaknya kakak, akhirnya karena sering sakit. Tapi alhamdulillah dia sudah masuk Islam juga. Dia sudah Muslim. Oke. Artinya di antara semua tuh Bu Naita inilah tulang punggung satu-satunya ya. Itu suami kan 2005 pernah kena TB, terus sembuh. Terus ya. kapan lagi gitu kok bisa sampai separah ini gitu? 2017 sempat kolek membaik lagi. Pas di 2019 itu baik lagi. Di 2021 pas ini anak bungsu yang lahir, di situ sudah sudah betul-betul dia waktu 2019 masih bisa bawa motor, masih aktif bawa motor, masih bisa bantu adik saya pergi ini pelan-pelan. Akhirnya sering keluar darah, sudah nggak berani nih, karena setiap ada pergerakan pasti sesak, ada pergerakan luka bertambah di paru-parunya, malah semakin banyak. Jadi memang sudah nggak bisa ada pergerakan, kayak mau bawa kendaraan memang sudah, jangankan mandi saja setengah mati. Dia sesaknya luar biasa kalau mandi, wudhu. Jadi kadang kalau parah dia tayamum, sholatnya tayamum kalau parah. Tapi saya beli oksigen, saya beli ulang terus oksigen. Cuman ini mungkin karena Allah mungkin sudah akhirnya ini dia pakai oksigen, matanya mulai kabur. Jadi dia lepas, dia bilang biarlah saya minum obat Cina pelan-pelan, siapa tahu obat herbal, siapa tahu bisa ini. Terus bagaimana cari ini? Untuk berobat bagaimana? Apakah ada uang untuk dipakai, dipegang? Ada? Kalau untuk dana kan saya nggak bekerja, Mbak. Jadi kalau ada hasil mijit kayak gitu kan saya kumpul-kumpul dikit-dikit untuk kayak bayar listrik, air. Tapi kalau pengobatannya ya caranya Allah lah, yang saya hanya betul-betul tetap percaya sama Allah. Kalau Allah ada rezeki lagi, saya pakai BPJS untuk suami tuh. Pakai BPJS, oke. Ya. Tapi memang kalau berarti masih terbantu dari BPJS itu ya? Iya, masih bantu. Kecuali oksigen di rumah, karena saya biasa isi ulang oksigen. 1 tahun lebih. Isi ulang terus oksigen. Apa itu? Ya, Mbak. Berapa itu? Per kubik itu 65.000. Ada berapa bulan? Berapa hari itu? Biasa 4 kubik itu biasa 2 hari. 65.000 per hari gitu. Enggak, 65.000 kali 4. 65.000 kali 4. Iya. 65.000 kali 4. Nanti saya minta nomornya ya untuk di Bang Julius supaya ngasih ke saya nomor Mbak Naita ya. Oke, nanti nanti kalau insya Allah kita bantu. Terus bagi penonton bagi penonton yang tergerak untuk meringankan beban dari Bu Naita dan keluarga, itu juga dapat menyalurkan melalui nomor rekening yang sudah saya taruh di bawah ini ya, langsung kepada rekening Bu Naita Nur Ramadhani ya, di nomor 78909 76098 ya. Teman-teman bisa lihat di teks yang ada di bawah. Jadi dari Bu Naita sendiri bisa diperlihatkan gitu, misalnya yang dibeli itu kayak tabung oksigen atau apa, biar penonton juga tahu gitu. Iya, bisa diperlihatkan. Ya, sebelumnya saya mau kasih tahu juga ya, jadi Bu Naita ini adalah salah satu mualaf yang dibimbing oleh MMCA ya, Makassar Mualaf Center, tempatnya Bang Zuma dan juga Ustadz Alwan ya. Jadi saya dapat nomor Bu Naita ini dari Ustadz Alwan ya, yang mengabari.
Ini ini ada dua yang tiga ya, ada satu di luar yang besar. Jadi ini yang oksigennya. 4 kubik. Ini yang Itu oksigen yang besar. ya. Ini yang Itu yang 1 kilo ya. Ini ada 3. Satunya ada di Kalau luar, kalau masih pakai ada isinya. 4 kubik itu berapa itu harganya? Kalau yang ini Mbak 150.000, udah habis. Ya, apa beli yang Ini itu udah aja habis nanti untuk ini gampanglah kita komunikasi ya. Thank you. Sekarang itu juga saya bantu suami itu obat Cina, cuman karena kan lukanya infeksi itu ada peradangan. Nah itu yang harapan suami saya itu bisa terus berkelanjutan obat herbalnya, karena kalau ini terputus infeksinya tambah dia tambah karena dia bikin demam semua satu badan. Bahkan ini untuk mau saja bergerak jalan begitu sulit. Kalau sudah parah kambuhnya, sakitnya itu sudah dia rasa sudah nyut semua, sudah nyeri, sudah betul-betul nggak bisa ada pergerakan sama sekali ya, hanya bisa tidur seperti ini saja kalau mama dia lagi parah-parahnya. Oke, ini juga sudah ada Bang Zuma ya, Ustadz Zuma. Assalamualaikum buat Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya Julius, kangen aku samamu. Siap Bang. Gimana kabarnya, Dek? Baik Bang. Jadi Masya ini Bang Allah. Zuma kita undang karena memang Dek atau Uti Naita ini dia merupakan salah satu mualaf di MMCI ya Bang Zuma ya? Insya Allah. Oke. Dari Bang Zuma memang kenal atau belum? Soalnya saya dapatnya dari Bang Alwan sih. Kalau namanya sih asing bagi saya, Dek. Oh, masih asing Nggak tahu. ya? Oke, jadi Bu atau Uti Naita ini merupakan mualaf di MMCI kalau dari keterangan Bang Alwan. Dan ya waktu saya di Medan kayaknya. Lagi di Medan ya mungkin ya. Oke. Terus yang Uti kita Naita live itu. Iya. Uti Naita ini juga dia dalam kondisi yang sebenarnya cukup ini ya memprihatinkan, dan kemarin kita bahas sama Bang Alwan kalau bisa memang kita akan carikan solusi ya, misalnya apakah diberikan dalam bentuk usaha saja gitu kan, biar Uti Naita bisa mandiri, karena pekerjaannya sekarang itu kalau ada panggilan ya, yang namanya kalau ada panggilan ini kan nggak tentu-tentu, kadang ada kadang nggak, sedangkan Uti Naita ini adalah tulang punggung keluarga langsung gitu, dia harus menghidupi suaminya yang sakit dan juga kelima anaknya ya, bahkan kakaknya juga ikut tinggal di tempat Uti Naita. Mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan Bang? Ya, mungkin Ukhti ini dulu yang menceritakan sikonnya, karena informasi terinci itu belum sampai kepada saya. Mungkin karena kesibukan teman-teman di MMCI sampai ada yang terlewatkan. Karena selama ini ketika ada permasalahan yang muncul di antara para mu'alaf yang ditangani oleh MMCI itu biasanya disampaikan kepada saya minimal lisan gitu loh, Dek. Oke. Mungkin ya tadi sudah dijelasin juga di awal ya kalau Uti ini dia tinggalnya di Makassar ya, Uti Uti Naita tinggalnya di Makassar ya? Makassar. Oh. Ini handphone siapa nih? Mungkin dari di Makassar ya. Jadi udah lama menghubungi Ustadz Alwan dari Uti Naita, karena setahu saya Bang Alwan bilang sudah cek langsung ke rumah, dan Bang Alwan juga sudah istilahnya udah memastikan semua gitu. Iya sudah Pak, sudah Ramadan yang kemarin itu ketemu sama Ustadz Alwan, diundang di acara mualaf. Saya nggak tahu acara mualafnya siapa, waktu itu saya diundang. Pas dia kaget karena ternyata saya bertiga, saya, bapak sama kakak. Nah waktu itu dia berkunjung ke sini, dia lihat sendiri nih kondisi suami saya seperti apa. Dia lihat nih rumah yang kami tinggali juga seperti apa, karena ini bukan juga rumah kami, kan ini hanya rumah numpang dari hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mau
memberikan kami tempat berteduh. Bulan Alhamdulillah Ustadz Awal puasa sudah lihat semuanya. Syahadatnya kemarin di mana, Iya, Ukti? yang Ramadan ini, Ramadan. Arematea? Arematea? Saya di masjid. Saya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Saya bukan di ini. Saya pertama kali itu Ustadz Jumsar itu saya sudah masuk Islam. Berarti syahadatnya Kalau bukan saya- melalui MMCI berarti waktu itu ya? Ya, bukan. Nah, itu dia. Karena kalau yang lewat MMCI syahadatnya itu pasti setidaknya saya ada informasi gitu, Ukti. Ya, karena Uti Naita ini dia udah mualafnya udah lama ya, 16 tahun ya, sudah 16 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau Bapak yang baru, Bapak sekitar 2 tahun. Oh, Bapak yang baru. Bapak di mana? Iya, Bapak. Lalu suaranya hilang? Kalau Bapak. Iya Pak Ustadz, iya. Ya, kalau Bapak kedua tahun yang lalu di mana syahadatnya? Di Masjid Raya Makassar. Oh, oke, Masjid Raya Makassar ya. Iya. Jadi kok bisa kenal sama Bang Alwan dari Uti Naita ini? Dari Ustadz Jumsar dari Arimatea. Iya. Arimatea. Terus, iya. Waktu itu saya diundang sama Ustadz Jumsar itu di acara 25 Desember, Hari Mu'alaf. Oh, saya ada di situ. Iya, Hari Mu'alaf yang waktu di acara Bukit Baruga. Iya, saya ada. Ukti lihat saya waktu itu? Waktu itu banyak sekali sih panitianya. Saya yang bawa materi, salah satunya yang pagi tapi aja. Iya, saya ingat yang Pak Zulkifli. Iya, saya ingat. Yang waktu itu yang ada ini. Yang baju merah saya kan, batik warna merah. Iya. Iya, Pak. Nah, terus Dinda Julius, kayak mana ini? Ya, kita ngomong ya, tadi karena Bang Alwan belum bisa dihubungi, jadi ku ajak Bang Zuma gitu kan, mana tahu Bang Zuma kenal. Belum sempat ngobrol langsung ya, karena memang kalau yang beginian biasanya Bang Alwan ya yang di lapangan itu ya. Kalau Bang Zuma kan lebih ke ini ya, urusan kantor-kantor ya Pak ya. Benar deh. Ya, jadi dari Bang Alwan dari kemarin sih udah ngobrol masalah Uti Naita ini ya. Dan ya itulah, kalau bisa kita coba carikan solusi. Salah satunya ya kita ngomong ke penonton, mana tahu ada penonton yang tergerak untuk membantu dan dapat disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Dan saya sama Bang Alwan pun lagi mikirkan kira-kira usaha apa yang cocok sama Uti Naita gitu kan. Karena Uti Naita sendiri pun dia mau untuk mengelola usaha supaya ya bisa mandiri gitu. Karena dari yang sekarang kan dia kalau mau kerja kantoran juga nggak bisa, harus ngerawat anaknya yang 5 orang, terus ngerawat suaminya. Ya, jadi dia cari kerja yang fleksibel, sedangkan kerjaan yang fleksibel itu kan istilahnya nggak tetap ya, kadang dapat kadang nggak. Ini yang jadi salah satu kendalanya gitu. Iya. Ya, ini sementara ini. Oke, siap. Ya, assalamualaikum Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat Bang? Sehat. Iya, minta maaf ini. Pasti sehat. Gimana Kanda? Alhamdulillah. Iya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Seperti biasa deh. Ini sudah ada Ibu Naita di sini ya. Alhamdulillah. Ini saya gimana nih Bang Julius? Iya. Ya, mungkin dari Ustadz Alwan bisa jelasin ya, karena kan Ustadz Alwan yang langsung ngelihat gitu. Kadang-kadang ini saya juga di WA-in ini sama beberapa teman-teman ya, dia nanya Uti Naita ini siapa gitu, apakah benar kondisinya seperti itu gitu kan. Biar ada yang cross check dan orangnya bisa kita percaya. Dan saya rasa Ustadz Alwan reputasinya nggak usah diragukan lagi lah ya, bagi para penonton itu sudah kenal dengan Ustadz Alwan. Dan mungkin dari Ustadz Alwan bisa jelasin ya, karena Ustadz Alwan yang langsung ke rumahnya ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi
awal kali ketemu Ibu Naita itu waktu kita ada pertemuan di AAS Building. Ada seorang, boleh katakan bisa dikatakan mungkin pengusaha ya, pengusaha di Makassar yang waktu itu mengundang mualaf ya. Ada kurang lebih 20 apa 20 lebih mungkin mualaf yang diundang. Terus salah satunya saya ngundang Ibu Naita waktu itu. Saya cuma dengar kabar awalnya dari beberapa kawan bahwa ada seorang muallafah ya, muallafah yang masuk Islam dengan kakaknya dengan ayahnya. Jadi bertiga masuk Islam. Terus hari itu saya undang beliau datang bertiga juga ya, waktu itu Bu Naita ya, bertiga ya. Bapak, iya bapak dan kakak ya. Dan dari situ saya inisiatif gitu. Waktu itu ada sedikit rezeki, saya inisiatif ke beliau ya. Waktu itu saya mau cek langsung kondisi suami dari Bu Naita. Nah, saya datang sana, kita sempat lihat. Jadi kondisinya itu suami lagi sakit apa ya? Boleh katakan kayak paru-paru, tapi bronkitis atau apa saya kurang tahu. Tapi itu kan di belakang dari Bu Naita itu kan ada apa itu? Yang apa namanya? Oksigen. Ya, tabung oksigen. Jadi itu selalu dibeli setiap hari. Itu sudah besar. Kemarin kecil-kecil lah, itu sudah besar sekali itu. Nah, saya ngobrol juga dengan suaminya beliau. Ya, saya lihat sebenarnya ini kayak pasangan yang semangat hijrah gitu. Tapi qadarullah ya, setelah di saat hijrah malah ditimpa musibah gitu dengan suami sakit gitu. Nah, saya ke sana itu di Antang ya. Iya, di Antang. Di Antang, di daerah Antang dan iya, di daerah Antang dan saya ya ke sana terus lihat bapak itu, terus saya jenguk. Memang kondisi itu kan kayak ini saya cerita apa adanya ya, jadi teman-teman yang menyimak ini bisa ambil ibroh lah. Itu tinggal di rumah yang dipinjamkan sebenarnya, jadi bukan kos-kosan, karena kalau kos-kosan pasti nggak mampu bayar. Itu rumah yang dipinjamkan oleh dokter siapa, Bu Naita? Dokter Iksan. Dokter Iksan ini dipinjamkan saja itu kecil rumah itu sebenarnya. Dan tinggal di situ selain anak yang di pondok itu berarti 8 orang. Jadi Ibu Naita, bapak, kakak, suami sama anaknya 4. Yang satunya itu di pondok, yang paling tua ya. Itu pun di pondok juga itu dikasih keringanan, itu cuman bisa bayar ininya aja lah, uang apa 250.000 sebulan. Nah, ini beliau ini single fighter lah bahasanya ya. Jadi saya lihat salah satu yang patut saya syukuri adalah beliau ini pantang minta-minta. Itu yang kemarin aja sebenarnya nggak ada niat dia minta-minta itu. Jadi tidak ada niat untuk minta-minta dan ya beliau hadapi sendiri, meskipun ya saya tahu pasti berat ya. Satu orang sendiri cari nafkah, apalagi suami sakit. Anak banyak, kakak ndak kerja, bapak juga sudah tua, ya pasti ya berat lah. Nah, saya berpikir juga sebenarnya kemarin saya berpikir bagaimana ya caranya supaya kesannya itu tidak kayak kita apa ya, dikasih uang terus nggak ada solusi gitu. Makanya saya sempat ngobrol sama Ibu Naita itu, coba yang waktu bikin pelatihan apa itu kemarin Ibu Naita, yang saya ajak ke markas itu ya, pelatihan Dorayaki ya, itu salah satunya itu ya
niatan saya kalau ada modal, ya mau saya kasih gitu. Tapi sementara pelatihannya dulu lah gitu. Jadi kita di Pondok IT Nur Maulida itu, markas MMCI, kita adakan pelatihan untuk muallafah, rata-rata ibu-ibu itu yang hadir kemarin berapa ya, sekitar hampir 20 lebih ya Bu, Ibu Naita ya. Yaitu kita undang salah seorang chef untuk berbagi ilmu lah. Nah, waktu itu kami pikir pelatihan dorayaki itu siapa tahu bisa memberikan solusi usaha karena masih kurang yang kerjakan. Nah, tapi sampai sekarang dana itu enggak ada. Saya belum dapat dananya juga. Makanya saya cuman terakhir yang saya infokan ke Ibu Naita itu nanti saya mau kumpulkan beras, minimal bisa mengurangi tiap bulan itu saya kasih beras begitu. Jadi ya ini kondisi real ya. Terus terang juga saya itu agak kecewa juga terus terang dengan lembaga-lembaga zakat. Itu kalau kita minta perhatian itu kayak kurang begitu. Nah, kadang-kadang sulit. Nah, jadi kita kayak swadaya begitu. Nah, maksud saya ini tadi saya hubungi Bang Julius karena saya pikir mungkin kita ya, kata Abdullah Gimnastiar ya, waktu dia berkumpul dengan jemaah kan dia bilang begini, saya ada masalah gini, terus kata jemaah, Ustadz kalau ngomong ada masalah jangan disimpan, disampaikan. Nah ini lah saya sampaikan gitu, mana tahu di luar sana ada ikhwan, akhwat yang berkelapangan harta. Ya saya sih maunya ini bukan eksploitasi kemiskinan atau eksploitasi kesusahan, nggak ada gitu. Cuman kita kayak buntu aja gimana caranya nih. Ada mualaf yang kira-kira memang mungkin kita perlu kemandirian gitu biar bisa usaha gitu. Ya, jadi saya sendiri pantang ya, misalnya memelas atau minta itu pantang, apalagi memanfaatkan kekurangan orang, kesusahan orang itu kalau perlu itu kemuliaan Islam kan diukur dari situ dan saya nggak mau begitu. Cuman ya gimana caranya, karena ini kan misalnya ini contoh tadi Ibu Neta screenshot foto ya, kirim ke saya foto mau jual alat. Itu alat apa sih Ibu Neta itu? Herbal itu. Iya, itu yang tadi biokan karena ya saya nggak tahu mau ini karena memang lagi urgent untuk anak-anak. Yeah. Nah, dalam kondisi begini juga berapa hari nggak ada job, sepi sekali. Jadi aduh, saya juga ini pikiran stres ya. Itu sudah saya hubungi. Saya nggak tahu, saya dari sikir dari semalam. Saya sikir, ya Allah, saya yang minta petunjuk saya sama Allah. Saya nggak tahu kenapa sih saya WA Ustadz Alwan yang minta tolong bantu dijualkan, bantu di ini sharekan. Siapa tahu ada yang mau bantu, ada yang mau beli. Siapa tahu Allah kirim malaikatnya untuk bisa beli itu barang. Walaupun saya tahu itu barang susah laku, susah terjual. Iya tadi ngomong sama Bang Julius juga gitu, soalnya ada yang percaya, ada yang nggak percaya kalau barang-barang kayak gitu. Tapi khair insya Allah. Maksud saya begini, saya tadi ngobrol sama Bang Julius, mana tahu kita bisa cari solusi biar bisa bikin usaha gitu. Jadi tapi yang konkret ya, maksudnya gini, kalau ada yang nyumbang misalnya, Bu Neta langsung cari usaha apa gitu. Jadi jangan dipakai konsumtif uangnya. Oke lah, boleh lah misalnya disisihkan sedikit untuk keperluan yang urgent tadi. Tapi lebih fokus untuk bagaimana nih biar bisa keluar dari ya paling tidak usaha yang bisa ada penghasilan harian gitu. Itu iya, kan pasti. Yang penting kan begitu. Jadi bisa survive. Saya tadi bilang sama Bang Julius, ada beberapa orang yang Bang Zuma ini tahu, Bang Zuma ini ada satu orang itu yang kerjanya minta-minta terus, itu saya blokir dia. Ini ada Ustaz Zuma bisa cerita itu nanti. Jadi saya tipikal orang yang kalau malah kelihatan mentalnya mengemis itu saya nggak gubris.
Ya, tapi saya betul-betul berusaha objektif, lihat kondisi. Kalau memang ini mualaf, bukan cari-cari dari mualaf, memang butuh. Ya. Kategorinya dua, fakir, mualaf. Jadi sudah mualaf, fakir juga. Jadi dia dapat dua kategori asnaf yang masuk kategori zakat. Ya, jadi ya mungkin ringkasnya sih begitu. Jadi yang saya harapkan dari kawan-kawan, ayo kita urunan, dikit-dikit patungan. Nanti mungkin Ibu Naita boleh izin kalau nanti ada yang masuk diumumkan aja. Terus Udah mulai ada sekarang sebagian ya. Udah ada sebagian, aku udah kirimkan WA-nya juga. Ini aku iya, lanjutkan ke Bang Lukman juga. Jadi kalau ini ya, mungkin sekedar informasi ya. Jadi tidak ada istilahnya Bu Naita itu mualaf gara-gara perut gitu ya, gara-gara perut. Enggak. Bu Naita ini sudah mualaf dari 16 tahun yang lalu gitu. Dari 16 tahun yang lalu, bukan sekarang, bukan karena lagi sakit, bukan karena lagi ada masalah baru memutuskan mualaf ya. Jadi beda. Justru karena mungkin kesabaran beliau ya. Jadi kakaknya dan bapaknya itu baru masuk Islam 2 tahun yang lalu. Gitu, ikut. Bapak Jadi, tinggalnya di mana, Bu Naita? Sama saya. Jadi kan sama saya, Pak. di rumah. Semuanya di situ juga. Mama juga di situ. Satu rumah. Ini semuanya. Waduh. Kalau mama sudah meninggal. Oh, mama. Kakaknya. Mama saya sudah. Pakai jilbab aja. Pakai jilbab. Jadi kakak saya bisa dibilang sih kondisinya juga ini kurang normal kayak seperti kita yang bisa berinteraksi dengan orang secara baik. Kalau kakak terlalu, tapi alhamdulillah karena dia mau belajar, dia mau sholat, dia laksanakan sholat 5 waktu. Down syndrome. Autis ya kakak ya. Karena autis. Ya sih enggak juga, tapi lah karena dia akan sholat 5 waktu, dia juga mau belajar dia mau dibimbing, masya Allah, alhamdulillah. Dia kelas 81 ini ya. Saya perkenalkan ini kakak saya. Jadi memang ini dia ya? Ya, cukup Ibu Naita, cukup, nggak usah terlalu nggak usah ditampilkan ya. Ya, jadi dia kelar 81, sekarang umurnya sudah 4 bulan lebih ya. Ya. Iya, saya pikir Bang Julio, cukup lah ya. Tidak perlu terlalu ini ya. Ya, artinya kita tinggal mungkin dengarkan nasihat dari Bang Zuma, Kanda Zuma gitu. Intinya dari MMCI sendiri tuh kemarin juga Bang Zuma juga sampaikan gitu untuk dibagikan ke beberapa mualaf itu, dan termasuk Bu Naita kemarin kita kasih ya. Kita sempat kasih transfer kemarin masing-masing itu 500.000. Jadi ya insya Allah ya, maksudnya ini kita cuman berpikir yang positif, tidak ada eksploitasi di situ. Kita betul-betul ingin tidak ada celah ya, artinya tidak cuma agama saja yang harus kita kuatkan, tapi ekonomi juga harus kita kuatkan juga gitu. Itu saja sih mungkin, Bang Julius. Mungkin ada tambahan dari siapa yang lain. Dari Bang Alwan ya, keterangan dari Bang Alwan. Mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan sebagai petua atau nasihat? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya saya ingin tahu dari Ibu yang tadi punya keinginan punya usaha apa sesungguhnya? Saya tadi sempat sih bicara sama Pak Julius. Saya rencana mau ini jual cemilan-cemilan kayak gitu, makanan-makanan. Tapi memang saya itu mulai dari nol sekali karena untuk peralatan di rumah itu memang sangat
apa ya, sudah banyak rusak, termasuk kulkas sudah tidak ada, sudah rusak. Jadi saya makanya kalau mau dianu ini biasa saya bingung, ya Allah, mau usaha, mau buka ini, mau apa, jualan ini, saya terbatas sekali di alat kayak gitu. Sempat sih berpikir juga, saya bilang sama suami, saya nggak tahu mau jualan-jualan apa, biasa mau jual-jualan pakaian juga ya, pakaian-pakaian gitu. Saya belum dapat anunya juga, channelnya di mana yang murah, yang di mana ambil yang ini grosiran. Sempat sih ada teman bilang ada di satu tempat juga kayak gitu. Jadi tapi kalau umpama makanan bisa ini, dia bisa lancar lakunya Pak. Jadi sempat berpikir yang gitu, cemilan atau jual di depan kayak gitu, minuman-minuman tuh anak-anak. Apalah yang bisa ini untuk bisa lancar harinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya makanan itu maksudnya makanan kayak mana? Masakan jadi atau yang beli di grosir gitu? Masakan ya, jadi berarti kan ukhti yang masak gitu ya kan? Atau kayak mana gitu? Kalau memang punya keahlian masak? Alhamdulillah sih ada Ustadz, karena kan saya memang sempat ini sekolahnya di memang SMK Tata Boga. Oke, jadi kalau sudah ketahuan kayak begini, artinya kita tinggal cari solusi. Usaha yang ukhti ingin lakukan adalah ingin menjual masakan jadi kan gitu ya? Itu masih ini, tapi kalau memang karena kan ini saya juga biasa pergi-pergi treatment. Nah, saya juga ini sempat berpikiran kayak tadi tuh, sempat juga berpikiran siapa tahu saya dapat channel yang bisa jual ini kerudung kayak teman-teman, ada temannya anakku juga begitu, dia jual kayak mukena, baju-baju sama baju anak itu, alhamdulillah lancar katanya. Tadi saya dari pondoknya anak sempat cerita sama ibu-ibu di sana, dia bilang karena dia juga single parent, itu dia ambil katanya di mana, Pasar Butung. Nah, di situ lagi dia jual dia tawarkan teman-teman begitu, kalau umpama dia keluar, dia pergi lagi. Nah, saya sempat berpikiran begitu. Kalau saya jual kayak gitu, terus saya pergi treatment orang, pergi mijit, sekalian juga kayaknya saya bisa jualan sambil saya pergi treatment, saya juga bisa jualan, atau saya tawarkan langsung ke customer yang pernah saya kerja begitu. Sempat berpikiran begitu untuk kayak meminimalisir rasa kelelahan begitu. Kalau makanan jadi kan mungkin terlalu ini, tapi ada juga biasanya kayak dua versi, umpama dia pakaian atau kayak kerupuk kayak begitu, entah keripik pisang yang tinggal di packing, tinggal jadi baru disalurkan ke ini ke jadi harus jelas dulu nih alat untuk dipakai mencari ikan itu apa gitu ya kan, supaya jelas. Jadi teman-teman netizen itu sudah bisa memahami ukhti butuh modal berapa untuk mewujudkan usaha itu. Saya rasa bisa saling bahu-membahu gitu. Oh, iya. Nanti juga tugasnya Ustaz Alwan menceritakan ke internal MMCI. Misalnya butuh modal 5 juta. Saya rasa kalau kita kongsi-kongsi ya dalam waktu dekat bisa kita selesaikan itu. Yang penting seperti yang dibahasakan oleh Ustadz Alwan tadi, bahwa jangan ada cerita kayak mana ceritanya ya Ustadz Alwan ya, siang malam 24 jam kita di teror terus, kayak mana itu ya, itu yang kita tidak mau, artinya seperti ditagih hutang kan dah. Iya betul. Jadi artinya gini, memang ada beberapa binaan kita dari Mu'allaf ini yang menjadikan kami ini sebagai wadah untuk mencarikan mereka nafkah gitu. Nah, sementara suaminya masih kuat, suaminya bisa jadi buruh dan seterusnya, tapi keluhan-keluhannya semua dilimpahkan ke kita dan itu sifatnya maksa gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, kalau sahabat kita ini, ukhti kita ini ya pengecualian ya, karena memang
kondisinya Ustadz Alwan sendiri yang langsung melihat. Oleh karena itulah saya rasa netizen bisalah membantu Ukhti untuk mewujudkan usaha yang Ukhti mau. Tentukan usahanya apa, modal yang dibutuhkan itu berapa. Ya nanti secara kontinu sebelum modal itu tersampaikan, kita kembali untuk menyampaikan kepada netizen. Saya rasa tidak susah itu. Karena Islam itu bisalah saling membantu satu sama lain. Nah ini kalau mau jualan pakaian, terus mau jual makanan, mau jual keripik, saya pun bingung nantinya. Jadinya nggak ada yang jalan gitu. Ya, mau jual mukena, mau jual jilbab atau kayak mana gitu. Misalnya mau jual apa? Mau jual mukena misalnya, atau mau jual masakan jadi di rumah. Nah, itu pastikan dulu kondisinya. Lalu kemudian modal yang dibutuhkan kira-kira berapa gitu. Saya rasa bisa lah kita carikan solusi. Tapi kalau Ukhti sendiri bingung mau usaha apa, ya Ustadz Alwan pun bingung. Gimana dong? Ya. Apa ya? Mungkin nanti begini Ustaz. Mungkin, ada yang di Hong Kong nanti begini kan juga. Ya, mungkin nanti begini Ustaz. Nanti mungkin tidak apa-apa dikumpulkan aja dulu dananya. Taruhlah misal kalau sudah terkumpul berapa nanti diinfokan kan gitu. Terus nanti konsultasi sama Bang Zuma langsung juga, atau ada juga Ibu Haja Asniar itu, beliau bisa mungkin mendampingi nanti assessment lah supaya bisa terarah ya kan kira-kira, karena kalau semua mau dijalani mana yang mau ini jadi bingung juga itu nanti. Dia betul. Makanya misalnya Ukhti mau usaha jual beli mukena gitu ya kan. Nah, modal yang antum butuhkan itu berapa? Misalnya taruhlah 5 juta, itu sudah bisa ditutupi sama Dinda Josel sendiri kalau cuma segitu. Kecil mah itu kalau Dinda Josel. Gimana dong? Iya, gimana dong? Ini ada salah satu penonton ya, dari salah satu penonton juga WA saya. Dia bilang minta nomornya kalau dia berminat untuk buat kue dia ajarkan, karena penonton ini ya, ibu ini dia salah satu salah satu penjual kue yang sukses lah ya. Dia banyak dia jual, ada pastel, ada risol, ada ya kue-kue basah lah, kue basah sama kue kering dia jual ya, Bika Ambon dan lain-lain. Dan termasuk ini besar ya, ibu ini salah satu usahanya di kotanya tuh udah besar gitu. Jadi kalau memang berminat akan dia pandu dan dia ajari gitu. Nanti kita akan ngomong ya, karena dari penonton-penontonnya pun banyak yang istilahnya pengusaha-pengusaha hebat ya. Bahkan kemarin saya juga ditanyain sama salah satu penonton gitu. Dia bilang, nah dia franchise-kan apa kemarin dia ya? Ada beberapa usaha dia franchise-kan. Terus dia bilang dari franchise itu biasanya dia untung sekian. Kalau Bang Julius mau, dia bilang kita kasih aja ke mualaf-mualaf itu. Ya, nggak usah ambil untung gitu. Kalaupun mau diambil untungnya itu disedekahkan aja ke masjid. Jadi ada beberapa opsi ya. Dan alhamdulillah ada beberapa penonton yang mau lah, istilahnya mau membantu untuk pengajaran dan memastikan kalau mereka nih bisa gitu ya, diajari sampai bisa mahir dengan bidang tersebut. Cuman kita lagi mikir kira-kira yang paling simpel itu apa ya, supaya nggak memberatkan kali buat saudara-saudara kita ini untuk belajar. Karena walaupun udah ikut resep, kadang-kadang beda tangan itu beda rasa, entah kenapa gitu ya. Ada orang masak urutannya udah sama, bahannya sama, semuanya sama, tetapi rasanya bisa beda karena memang tangan ini nggak bisa nipu gitu kan. Jadi nanti kita akan bicarakan juga, dan seperti yang tadi Bang Zuma bilang ya, kalau cuman segitu-gitu suruh si Uti Josel juga udah beres gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa opsi ya. Cuman di sini saya tegaskan, Uti Naita ini mualaf bukan karena kesusahannya ya, jauh sebelumnya itu sudah mualaf duluan dari 16 tahun yang lalu. Dan Uti Naita ini salah satu hal yang mendasari dia mualaf adalah kebingungan melihat di agama dulu ya, kenapa Tuhannya bisa ada 3 gitu ya, kenapa bisa ada 3 ya, kalau nggak salah seperti itu Uti Naita.
sempat bingung itu karena kalau pelajar kan Islam cuma satu yang disembah, cuma Allah. Nah waktu itu nih yang bikin bingung itu karena ada Tuhan Yesus, ada Bapa, ada Bunda Maria. Itu yang jadi bikin Bunda bingung Maria waktu bukan? saya waktu masih Bunda Maria. Ya, Nah, tapi ini kok kan jadi Bunda Maria? kan dari inilah lah. It's all the past lah. That is all the past. I think that is, iya. Oke lah, jadi kita Oke, nggak akan nanti bahas untuk lagi usaha bahas problem. dipikirin aja ya, untuk Mbak Naita ya. Untuk usaha nanti dipikirin mau usaha apa, nanti saya minta nomornya ke Bang Sulit ya. Kita bisa komunikasi ya. Iya, jadi Ya. ditentukan dulu Ukti usahanya usaha apa. Kemudian setelah ada usaha, Ukti hitung-hitung modalnya kira-kira berapa. Habis itu hubungi Dinda Julius, baru jadwalkan lagi untuk ditayangkan bahwa Ukti butuh modal sekian. Nanti kita akan lelang ke netizen gitu. Insya Allah bisa kita selalu bantu. Iya, Pak. Sebenarnya ini pun sebenarnya nampaknya pun udah beres ya, bisa beres sekali ini karena rencananya juga kan yang simpel-simpel. Mungkin dalam beberapa hari ke depan pun kalau bisa terrealisasi nanti kita akan minta tolong ya untuk didokumentasikan. Tadi juga Bang Alwan bilang ya sebagai tanggung jawab kepada netizen kita akan dokumentasikan juga gitu ya. Oke, mungkin dari betul. Ya, dari Bang Alwan kira-kira ada rekomendasi nggak gitu? Karena Bang Alwan kan yang dari kemarin ini ya berjibaku dengan mualaf-mualaf, terutama yang lagi pengen usaha ya. Ada beberapa yang mau jualan dari nasi kuning lah dan yang lain-lain gitu. Mungkin dari Ustadz Alwan ada rekomendasi? Sebenarnya gini, kalau saya sih sebenarnya dari harapan saya itu memang harus ada langkah yang komprehensif sih sebenarnya. Saya lebih respect dengan kita berikan kail daripada kita kasihkan umpan makanan jadi gitu kan. Kita kasihkan daripada ikan. Jadi di mana mereka tuh bisa survive. Dan sekali lagi memang kita tidak ingin bangun mental peminta-minta ya. Karena di dalam Islam itu kan minta-minta itu kan suatu yang dicela. Tapi ada titik di mana kita harus peduli juga, care juga gitu. Jangan orang nggak minta-minta tapi dilihat gitu terus dibiarkan juga, itu kan zalim juga jatuh-jatuhnya. Nah, mau saya itu saya ada beberapa dari sekian mu'alaf itu beberapa orang yang saya anggap dalam tanda kutip bihasbil hajah ya, berdasarkan hajat itu sudah mimbabil aula, udah prioritas ada. Salah satunya Bu Neta, udah prioritas. Udah prioritas itu maksudnya apa? At least paling tidak dia itu bisa survive gitu. Ya, at least itu paling tidak dia bisa survive. Makanya kalau saya sendiri itu kepingin itu ada program kayak saya sudah lagi rancang sendiri sih, artinya dengan sudah saya sampaikan juga bahwa kita tuh niatan mau ngumpul beras. Jadi nyumbang di setiap tanggal 25 beras berapa gitu. Gak usah uang, beras aja. Itu kalau dibagi ke misalnya ya ada satu mu'alaf itu di Makassar sini itu tinggal sendiri sudah tua. Ada dua yang tua itu, ada yang satu umur 60 hampir 70, yang satu itu 65 lumpuh gara-gara diabetes. Mu'alaf itu. Jadi banyak sebenarnya situ. Jadi kadang-kadang kalau ada satu mu'alaf itu yang ada, mohon maaf ya, ada satu itu yang udah saya blokir itu, yang kalau cerita Ustadz, saya mau masuk SMP, nggak ada uang, terus kirim gambar nangis-nangis itu tuh sudah saya blokir sudah. Karena saya di depan mata saya banyak yang lebih susah, yang lebih sulit gitu. Jadi ada program sebenarnya kalau saya mau program reguler gitu, betul-betul tersalurkan gitu. Jadi kayak kalau misalnya udah ada usaha kan enak ya, maksudnya dia sudah nggak tinggal fokus belajar agama lagi. Kalau ada usaha kan gitu. Nah misalnya gini, kalau
kalau tadi bagus itu apa Bunda Josel mungkin tadi mau diskusi sama ya siapa tahu ada pengalaman yang bisa dibagi. Mungkin bisa usaha ini. Tadi info kayak kue tadi itu luar biasa itu. Kue apa tadi ya? Belajar kan. Belajar dari jarak jauh ya, kue. Itu kan sumbang sih. Jadi tidak selalu melulu soal uang nih, enggak. Masalah care, masalah peduli. Jadi kita kayak kalau Bang Julius punya taruhlah beberapa kenalan yang saya bisa nih kalau perempuan nih. Karena gini, kalau tipikal usaha yang saya rasa sesuai dengan Ibu Naita itu tipikal yang dia nggak usah keluar rumah. Kalau beliau kan terapis ya, kayak pijit ke perempuan gitu ya. Itu kan harus keluar rumah, berarti tinggalkan suami. Lah yang jaga tuh anaknya yang kecil itu, yang 2 orang itu, yang si kembar itu. Kan nggak strike, nggak cocok. Bagusnya kalau saya sempat ngomong sama Ibu Naita, kalau saya punya modal, saya akan bikin apa namanya, Ibu Naita tinggal apa yang saya bilang itu Ibu Naita, apa? Keripik ya? Iya, keripik. Keripik. Jadi modelnya itu kayak sudah nggak usah pikir penjualan, goreng aja, bungkus aja, langsung kita beli. Penjualan nanti yayasan kah atau bagaimana atau siapa kan gitu. Jadi ibaratnya mereka udah kayak kerja di rumah aja gitu. Itu salah satu opsi. Atau opsi-opsi yang lain. Karena saya nggak mau gini loh. Kita hari ini kita buka donasi. Nggak lama 3 bulan lagi masalahnya berulang lagi kan, gimana itu. Jadi nggak konkret dan nggak tuntas. Kalau saya mengharapkan itu betul-betul nih dipikirkan matang-matang. Biar kita nggak seperti ngumpul lagi, donasi lagi, minta lagi. Ya gitu, itu harapan saya sih kayak gitu. Yeah. Jadi oke. Ya, silakan ya Kak. Jadi mungkin saya pamit duluan ya karena ada kegiatan lagi nih. Saya cuma beri saran melalui forum kita ini. Bahwasanya yang tadi itu yang pertama, ukhti tentukan dulu usahanya apa. Setelah tentukan usahanya, kemudian butuh kira-kira modal berapa. Nanti disampaikan kepada Coach Julius dengan Dinda Josel dan Ustadz Alwan. Nah, nanti kita rembukkan seperti apa solusinya gitu. Nah, tapi kalau kita masih belum tahu usahanya apa, kemudian modalnya berapa, ya itu tadi. Kami tidak ingin memberikan ikan, karena ikan itu sifatnya sementara. Kalau dikasih ikan, pagi, sore mau makan ikan lagi. Kami ingin kasih kail gitu, supaya ukhti nanti cari ikannya sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan sini. Nanti Dinda Alwan secara internal dibicarakan sama MMCI. Kan kita mau jumpa kalau nggak salah Ahad ini ya, kalau jadi ya. Insyaallah. Kalau iya, nanti kita bicarakan itu. Dan kita juga kan ada tuh di program MMCI, kapan saja, siapa aja itu bisa nyumbang untuk mu'alaf dengan kode infak dan sedekah 111 kan terakhirnya. Jadi semua dana yang masuk dengan kode 111 itu diperuntukkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan mu'alaf. Kan gitu ya. Dan itu sudah berjalan mungkin ada sebulan lah. Ini sebulan kayaknya, cuman tidak kontinu untuk diumumkan. Sebenarnya metode itu bisa disampaikan oleh teman-teman semua. Dinda Julius juga boleh menyampaikan menggunakan nomor rekening yayasan MMCI untuk mu'alaf. Itu bisa setiap kali kemudian tayang bisa diumumkan. Nah, nanti kalau misalnya Coach Julius butuh rekening koran, ya itu bisa minta ke kami untuk kita umumkan bahwa dana untuk mu'alaf itu sekian. Nah, kodenya itu 111, misalnya 100.000, maka infak dan sedekah oleh netizen itu ditransfer dengan ketik 100.111. Jadi 100 berapa itu? 111 rupiah gitu. Kalau dia 1 juta berarti 100.111, 1.111.000 rupiah kan gitu ya. Nah, seperti yang Dinda Josel berikan kepada saya kemarin 1 miliar, ya
1000000 gitu ya, Dinda Josel ya. 1 miliar dikirim lewat email tapi saya kira begitu, Dinda Julius dan juga Ustaz Alwan dan Ade Josel. Saya pamit duluan ya, ada kegiatan. Bang Juma, insya Allah untuk Mbak ini alhamdulillah insya Allah tercover semuanya lah untuk modal dan semuanya insya Allah. Ada sahabat saya. Amin. Oke, amin. Saya pamit duluan ya. Uhti yang kuat ya. Uhti siapa namanya? Uhti Utina. Oke. Ya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Oke. Dinda Alwan, saya duluan ya. Dek, Ko Julius, Josel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir begitu saja Bang Julius. Artinya artinya begini, ini satu momentum pelajaran juga buat kita. Jadi kita bahu membahu lah, kita saling bahu membahu. Dan jangan cuma di kota Makassar, di kota-kota yang lain juga, mungkin di Medan kan pasti juga ada problem juga ya, ada masalah ya Mbak Josel ya. Karena ada di luar, menurut saya tuh gini. Satu yang saya sampai sekarang itu masih penasaran itu dan sering saya kritis itu yang lembaga-lembaga amil zakat itu belum berkolaborasi dengan baik gitu. Dan kita bisa mengawali lah, meskipun kecil langkah kita kan, paling tidak kita ada sumbangsi gitu kan gitu. Dan saya terus terang bersyukur juga ya sama Bang Julius, itu responsif juga. Responnya cepat sekali ya, Masya Allah. Sangat luar biasa. Bang Julius adalah orang pemuda yang begitu sangat aja luar biasa. Bang Julius. Siap, Bang Alwan. Lanjut aktivitas. Oke. Jadi semangat kalau ya? Bang Alwan ini dia memang ini ya, lagi sibuk, lagi keteteran karena banyak hal yang ditangani ya. Jadi kalau ada yang nanya kok Bang Alwan nggak pernah muncul berdebat lagi, ya karena dia lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di dunia asli. Jadi di dunia mayanya sementara di stop. Kalau kita ini bagian dunia maya. Dan bersama kita sudah ada Bang Diu ini ya, si manusia rasa pisang ya, entah mananya yang rasa pisang aku juga nggak tahu. Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Halo Bang Dewa. Oke, Bang Dewa lagi nggak jelas. Ya mungkin dari Uti Josel ada mau saran atau yang disampaikan? Alhamdulillah ini ada sahabat saya, insya Allah ini akan Mbak Naita akan tercover, nanti tinggal ngomong sama saya, nanti saya ngomong sama sahabat saya, that is impossible thing dari hamba Allah ya. Jadi nanti tinggal kita ngomong aja, Mbak Naita, ada titipan dari hamba Allah. Oke, ya nanti kita akan bahas ya kira-kira usaha apa, karena kita juga lagi mencari, mana tahu ada teman-teman dari penonton ini punya usaha yang simple dan gampang, ya bisa dibagikan, bisa juga menghubungi kita ya, biar nanti kita bisa sebarkan. Ya, Ana? Itu tadi kan sudah sangat bagus sekali ide dari Ustadz Alwan. Tadi kan bikin keripik ya. Nah, kalau menurut saya bikin itu rempeyek saja kan, cari bahannya gampang dan nanti tidak perlu jual kemana-mana, tinggal tinggal dibikin aja, goreng aja berapa bungkus, misalkan satu bungkusnya berapa, nanti kita yang pasarin dan tinggal tahu beres saja, tinggal goreng saja di rumah. Jadi nggak perlu kerja keluar rumah ya. Misalkan satu bungkus 5.000 atau 10.000 kan, nanti misalkan dari Mbak Naita berapa nanti supaya nanti dijualin, kita bantulah ya. Jadi untuk usaha nanti kita bisa omongin dan insya Allah nanti akan di cover dari sahabat saya hamba Allah ya, insya Allah ya. Untuk usahanya, untuk semuanya ya, semangat ya. Dan saya sama kayak Mbak Naita, saya adalah seorang single mom. Saya harus berjuang sendiri untuk ke-7 anak. Saya punya anak 7 Mbak Naita. Dan Allahu Akbar, Allah memberikan jalan dan saya seorang diri, jadi saya harus menghidupi anak-anak saya yang banyak. Dan semangat ya. Semangat ya. Masih banyak ketika Mbak Naita seperti itu, saya yakin itu sangat berat.
Tetapi ketika Mbak Naita melihat saya adalah seorang diri yang harus berdiri. Tunggu, Seorang kalian sebaya lo. Jose, lu kelahiran tahun berapa? Uti Naita dia 87. Lu 88 apa 87? Aku 87. Iya, 87. Sebaya lah kalian. Iya, 87. Bulan berapa? Saya bulan 12, Mbak, malam Natal, 24. Oh, malam saya Natal. bulan 9, tanggal 9. Tua saya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi semangat, nanti akan insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Nanti tinggal kita ngobrol aja apa yang ingin diusaha. Kalau bisa sesuatu yang sangat simpel saja, tinggal goreng saja. Jadi supaya tidak ribet karena harus ngurus anak-anak juga. Jadi jangan yang terlalu ribet. Kalau bikin keripik nanti cari bahannya susah atau apa kan susah. Jadi kalau misalkan rempeyek itu bisa rempeyek ikan teri, bisa rempeyek kacang hijau atau kacang tanah gitu. Jadi bisa usaha itu aja dulu di cover, insya Allah. Yakinlah, sesuatu yang berawal itu tidak langsung besar, tapi dari usaha yang penting ada kemauan, ada etika dan ada semangat. Iya, Mbak. Nanti insya Allah untuk semoga nanti ada hamba Allah juga yang menanggung oksigennya setiap waktu. Jadi selama membutuhkan oksigen, insya Allah nanti akan ada yang menanggung dari hamba Allah, ya. Insya Allah, barakallah, Mbak. Oke. SMS saja ke saya. Oke, nanti akan ku kasih nomornya. Ya, nanti kita komunikasi aja. Uti Josel nih dia di Hong Kong, dia jualan beberapa produk dari Indonesia yang dikirim ke Hong Kong. Mana tahu nanti bisa buat sesuatu yang bisa dikirim ke sana juga. Terus bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah ataupun mualaf ya, dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah ya. Mana tahu ada teman-teman yang ingin berbagi kisah baik itu mualaf maupun kisah hijrah ya. Jadi kisah hijrah juga ada, dan salah satu program di kisah HMC adalah kita juga akan membantu para mualaf untuk ya inilah membuat usaha. Jadi kita sudah ngobrol juga sama Bang Alwan ya, karena dari awal udah saya bilang channel kisah HMC ini memang channel yang kita buat ini memang untuk amal ya. Jadi 100% untuk amal, karena kalau kita ya kan saya sudah sampaikan yang namanya manusia itu jangan tahu makan aja. Kalau tahu makan aja nggak dikeluarkan bisa sakit perut. Dan alhamdulillah ya, Allah sudah berkati saya dengan banyak sekali kemudahan, termasuk dari channel-channel saya yang luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka channel saya bisa jadi channel luar biasa, seperti HMC ya. Jadi di channel HMC itu kalau live sampai sekarang cuman kalah sama Bang Zuma. Ya, kalau sama yang lain menang. Begitu juga dengan pengamat debat. Pengamat debat itu jadi channel Menara Siar yang paling besar sampai sekarang ya. Jadi Menara Siar nomor 1. Jadi alhamdulillah sekali Allah berkati gitu ya, dengan segala kemudahan, sehingga channel yang lain itu tentu saja harus kita gunakan untuk membantu orang gitu. Jangan semuanya kamu telan gitu ya. Ada sebagian yang harus kita bagikan ke orang-orang. Jadi memang dari awal saya udah bilang ya, di kisah HMC itu untuk amal, terus kita ada satu channel yang berbagi juga, yang kita akan belanja barang kaki lima, terus kita akan bagikan ke orang-orang ya, termasuk kita akan membantu orang lewat sembako-sembako, tapi itu di channel satu lagi, yang untuk membantu sembako itu di channel satu lagi, dengan menggunakan budget dari HMC yang kita salurkan di sana. Mungkin dari Bang Dudil sudah bisa ngomong, atau masih buka celana? Sangat luar biasa, semangat ya. Saya yakin Mbak Naita pasti bisa. Nih, dia lagi ngapain sih si Dewa nih? Lagi telepon atau lagi apa? Dengerin, cuman nggak bisa ngomong gitu. Oke, dia nggak bisa ngomong, udah bisu dia sekarang. Oke, mungkin dari Uti Naita ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan mungkin untuk semuanya, supaya kita bisa terinspirasi dari cerita-cerita Mbak Naita ini. Dan mungkin kenapa gitu memilih Islam gitu ya, tadi belum spesifik gitu kan, kenapa nggak di Kristen? Bukankah di Kristen itu dari kecil udah di Kristen nyaman, apalagi lahirnya pas malam Natal gitu ya, artinya kan sekalian ulang tahun sekalian dengan Yesus loh, beda 1 hari dengan Yesus ulang tahun gitu, itu kan biasanya di gereja tuh bisa dirayain gitu. Iya.
tempat tadi saya cerita kalau di waktu sekolah itu saya merasa ganjil, yang aneh. Kenapa di Kristen itu bingung gitu, yang mana sebenarnya nih yang kita yang mau sembah. Kan kalau di Katolik itu ada Bapa di surga, Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Nah itu. Roh. Nah terkait Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa. Gitu. Tapi kalau di Katolik memang ada bagian dari Bunda Maria juga, Bang Jul. Nah, itu ada juga patungnya tersendiri, ada juga harinya yang dirayakan. Saya jadi bingung waktu itu, maksudnya saya bertanya-tanya, kenapa sampai sebanyak itu Tuhan gitu, sampai kalau di Islam cuma satu. Nah, sedangkan kan diajarkan kita Tuhan yang Maha Esa kan cuma satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, saya mengambil kesimpulan di situ kalau teman-teman rata-rata semua sujud, sholatnya itu setiap saat memang hanya pada satu Tuhan. Sedangkan kita ke gereja itu di dalam banyak sekali yang perlu diinikan, yang perlu disembah. Nah, sedangkan kita ini sebagai manusia kan kita diciptakan itu sama Tuhan, yaitu cuma sama satu Tuhan. Dari situ saya mengambil kesimpulan, saya betul-betul niat, tekad saya bulat untuk masuk Islam. Karena saya cuma mau sembah satu Tuhan. Itu kalau untuk saya pribadi itu alasan saya, dan Allah pertemukan saya dengan jodoh yang Islam juga, yang Muslim. Alhamdulillah. Berarti memang jalan saya untuk menjadi muslimah. Tapi alhamdulillah dengan begitu banyak perjalanan, begitu lama, titik balik hijrah saya itu baru sekitar 3 tahunan. 3 tahunan dengan betul-betul mengajarkan saya hanya total bergantung sama Allah. Istiqomah memang berat, tapi ketika kita ikhlas itu tidak bisa diungkapkan ya. Ikhlas itu tidak bisa diungkapkan rasanya, karena kalau kita ungkapkan itu seperti bukan ikhlas, tapi ya kita jalani. Kalau ikhlas itu kita jalani, sabar. Jadi kalau ya kayak gini dalam kondisi-kondisi sulitnya itu ya hanya saya bisa lakukan itu satu ya, tidak berhenti zikir. Selama hijrah itu saya sholat tepat waktu. Sudah tidak ada lagi bolong-bolong seperti yang sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya masih bolong-bolong jujur. Alhamdulillah hijrah 3 tahun ini memang niatnya, tekadnya itu betul-betul sama Allah. Setiap permasalahan curhat sama Allah, total bergantung sama Allah. Dan kalau memang yang tadi saya bilang ada urgent sekali, ya itu yang tadi saya nggak tahu ya, saya bilang ada barang saya itu saya mau jual. Dan setiap saya pergi mijit orang, itu kan, ya Allah ini keringat saya bercucuran, ya Allah Kau jadikan berkah, Kau tidak mengurangi rezeki hamba, Kau tambahkan terus. Itu saja yang saya lakukan, karena saya tahu saat ini hanya saya yang bekerja dalam rumah untuk menafkahi semua keluarga saya. Jadi ya itulah perjalanan hidup saya yang saat ini saya jalani. Tapi alhamdulillah saya masih bersyukur karena Allah masih kasih kesehatan, masih dalam keadaan sempurna, saya masih bisa beraktivitas. Mungkin yang di luar sana banyak yang ini dalam kondisi yang sakit. Itulah mesti banyak rasa syukur yang saya ambil selalu setiap harinya. Ketika saya bangun, saya masih bisa bernafas secara normal, masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Semangat ya. Tenang aja. Di sini I always stay with you. Ada apa-apa ngomong aja sama saya ya. Jadi semangat. Nanti kalau ini minta nomor Bang Julius, nanti saya kasih nomor. And percayalah di dunia ini saya juga banyak menerima cobaan yang sangat luar biasa, keras juga hidup saya, keras. Dan Allahu Akbar, Allah memberikan satu jalan. Kalau kita kuat, kita mau berusaha, insya Allah kita akan melewati semuanya. Dan cobaan itu tidak akan terasa berat kalau kita menjalani dengan ikhlas, insya Allah. Allah selalu ada buat kita kok, yakinlah. Amin ya Allah, yep. Amin. Pokoknya semangat ya. Dan masih banyak juga yang yang jauh lebih kurang beruntung nasibnya. Jadi
tidak boleh patah semangat, karena notabene di luar sana beruntung ada orang baik yang membantu Mbak Naita untuk tinggal di rumah beliau, dan juga ini sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang berkah ya, berkah untuk Mbak Naita. Nanti insya Allah kalau ada apapun ngomong nanti seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Alwan tadi, kita tidak langsung memberi ikannya, tapi kita memberi kailnya. Otomatis harus memikirkan usahanya sendiri, dan insya Allah nanti ada hamba-hamba Allah yang peduli, insya Allah. Yakinlah Allah selalu ada ya. Amin ya Allah. Oh. Ya, semangat ya. Jangan pernah menyerah. Percayalah, Allah itu ada. Ya. Iya, Mbak. Jadi semangat. Saya adalah ibu dan ayah bagi ketujuh anak saya. Dia macam kucing dia. Cepat dia lahirkan anaknya. Tadi saya terkejut dulu 5, ini 7 nih ya. Ini kok lagi gila-gilaan banyak anak ya, udah balik ke zaman dulu gitu. Karena setahu saya zaman kakek nenek saya yang banyak anak. Ini kok zaman sekarang banyak anak juga orangnya. Iya, gimana dong? Udah terlanjur anaknya banyak, tapi senang juga sih, gimana dong? Anak saya 7, Mbak. Jadi saya itu kalau ditanya beban, jangan tanya lagi beban. Tapi karena saya pantang menyerah dan semangat untuk berusaha, jadi Allahu Akbar, anak-anak saya tercukupi karena saya mau berusaha dan bekerja. Jadi saya tidak peduli apapun pekerjaan saya, meskipun saya ini cuman seorang pembantu, tapi setidaknya anak-anak saya tidak kekurangan dalam hal apapun. Lebih berat kan saya jauh dari keluarga, saya harus cover semuanya untuk anak-anak banyak, gimana dong? Jadi Mbak adalah orang yang sangat beruntung masih bisa berkumpul dengan keluarga, dan insya Allah nanti kalau Allah sudah mengizinkan, insya Allah berkah itu akan datang dengan sendirinya. Percayalah, ketika kesabaran itu akan berbuah sesuatu yang luar biasa baik gitu ya. Semangat ya. Ya, Mbak. Jadi kadang-kadang orang tuh melihat kita kan dari satu sisi pandang, mungkin wah kamu mualaf tapi kamu cobanya berat. Nah, kalau kita belum ada cobaan, itu namanya belum sukses dari usaha ya. Karena usaha menjadi seorang mualaf itu tidak gampang. So, you believe Allah will be Allah selalu ada buat kita dan akan menolong kita dalam keadaan apapun. Jangan pernah menyerah ya. Jadi pokoknya it's all the beginning. Apa tuh artinya bahasa Indonesia, Bang? Maksudnya bisa dimulai sekarang dengan kehidupan yang baru, semangat baru, dan untuk menampilkan usaha baru supaya tidak keluar-keluar dan bisa menjaga anak-anak. Yang paling kecil usia berapa, Mbak Naita? 1 tahun 2 bulan, Mbak. 1 tahun 2 bulan. Oke, semangat ya. Berarti masih susu semua penting ya, masih membutuhkan itu ya. Masih. Ya, Mbak. Tapi bisa juga ya terlewati selama ini Putri Naita ya, dengan segala kekurangan kita lewat juga gitu. Luar biasa juga ya. Bang, ini saya sangat salut sekali dengan ini loh, Mbak Naita, ini luar biasa, Bang. Coba bayangin. Di rumah ada 8 orang, 1 orang kerja dengan bekam, dengan bermodalkan pijat. Wow, amazing. Ini survivor loh, Bang. Ini survivor sekali loh, ini survivor ini. Alhamdulillah, Mbak. Allah kasih keterampilan melalui tangan. Saya juga bisa make upin orang. Jadi kadang kalau ada yang mau make up, saya pergi lagi juga kalau ada yang mau make up. Kayak make up wisuda. Iya, Mbak. Jadi sebelumnya itu memang jadi ya alhamdulillah Allah kasih saya keterampilan. Jadi bisa facial, bisa make up. Sebaik mungkin. I will support you. Masya Allah. Ya, semangat ya. Insya Allah. Ya, nanti percayalah Allah itu akan selalu ada. Saya cuma bisa mensupport dengan doa, nggak bisa support dengan apapun. Tapi percayalah Allah akan memberikan berkah dan rezeki buat Mbak Naita. Mungkin dari lewat sini ini adalah jalan dari Allah SWT untuk dipertemukannya Mbak Naita dengan kita. Percayalah Allah itu senantiasa tidak akan menguji hambanya
melebihi kemampuannya. Oke? Iya, Mbak. Percaya deh. Iya. Allahu Akbar. Aduh, aku sedih nangis pula. Padahal aku ini hidupku mengenaskan banget, Bang Jul. Gimana dong? Mana pula kau hidup kau mengenaskan? Kau bisa jalan-jalan, kerja kau tidur aja. Aku aja lebih capek. Kenapa gitu? Aku satu hari belakangan ini tidurku kurang loh, gara-gara ngurusin nyokap. Belum lagi ngurusin channel. Belum lagi ngurusin yang lain-lain. Belum lagi ini ya. Entah kenapa semua orang kalau nyari aku tuh yang ya ini aneh-aneh gitu, kayak Bang Awan juga. Aku sampai bingung, Bang Awan sampai kalau ada masalah dengan MMCI itu ngomongnya ke aku, sampai aku bilang, perasaan aku bukan pengurus MMCI ya, kok aku terus lah yang ditanyain gitu. Nggak apa-apa, semangat aja. Ini rezeki loh. Kalau menurut saya, Mbak Naita, ini adalah rezeki buat kita. Kenapa? Berarti Allah membukakan jalan untuk kita dalam berjalan menuju sesuatu yang berkah dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini rezeki loh, Bang Jul. Kalau aku Ya itu ketemu, kalau aku sih, ya aku jalaninnya dengan ikhlas aja gitu. Itu loh kayak kemarin Bang Alwan berkali-kali suruh, ya udahlah Jul, dia bilang Bang Julus pindah ke Makassar aja, dia bilang sini kan kekurangan orang biar bantu-bantuin sini. Aku bilang enggak lah, aku mau ke Jakarta aja. Jadi ya inilah yang bisa kita lakukan buat Uti Naita ya. Kita akan bantu sebisanya. Ya mungkin nggak akan, maksudnya ya kita bantunya juga nggak bisa besar-besar amat karena jujur ya banyak yang harus kita bantu, bukan Uti bukan Uti Naita aja ya, karena ya banyak gitu, banyak orang-orang banyak di luar yang di sana cover juga banyak masalahnya. kekurangan. Ya, banyak juga yang Masuk harus saya cover. juga banyak yang di cover. Jadi tapi Terus saya ini cuma jalan doang. Saya nggak ini, maksudnya bukan saya yang mengcover ya, tapi sahabat-sahabat yang luar biasa di luar sana. Dan semoga YouTube saya ini bisa menghasilkan, dan nanti insya Allah hasil dari sebagian dari YouTube saya insya Allah nanti akan disalurkan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Insya Allah nanti juga untuk Mbak Naita juga ya. Semangat ya. Jadi kita akan buat seperti itu, dan kita masih mencari ya bagi teman-teman, mana tahu ada yang ini punya ide ya, atau punya usaha yang simple dan bisa langsung dijalankan gitu kan. Dan sudah terbukti berhasil ya. Jangan jadikan saudara-saudara kita kelinci percobaan pula gitu. Kalian nggak ngejalanin, kalian suruh orang jalanin gitu. Tapi kalau bisa yang sudah jalan gitu ya. Supaya juga bisa meringankan saudara-saudara kita. Nanti kita akan konsultasi ya, kira-kira mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu kan. Nanti kita akan bantu rekomendasikan kepada saudara-saudara kita biar usaha ini aja gitu. Ya usaha yang simple ya, yang bisa langsung jalan dan ya bisa menghasilkan lah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bagi teman-teman yang punya ide, jangan lupa di WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah sini bisa juga. Dan bagi teman-teman yang punya kisah mualaf atau kisah hijrah ya, kisah hijrah seperti yang kemarin itu ada Bu Yanti ya, bagaimana dia hijrah, itu bisa menghubungi di nomor WA yang ada di bawah. Mungkin itu aja, silakan Uti Josel, kita tutup saja atau gimana? Oke, bagi teman-teman jangan lupa juga ya di Pendeta Taubat si Golden baru semangat dan percayalah, jangan pernah merasa Oke. Jadi gini, untuk Mbak Naita, semangat, Allah selalu ada buat kita, dan percayalah saya juga seorang mu'alaf Mbak Naita, dan I believe Allah will be blessing-nya untuk membantu juga Mbak Naita, dan I believe you're the best ever everyone ya. Jadi semangat Mbak Naita, I love you. Oke, semangat dari saya gitu, percayalah, semangat ya. Oke, mungkin dari Uti Naita ada yang mau disampaikan kepada para penonton? Pribadi saya sendiri, tetaplah menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalannya, seberat apapun ujian itu, karena saya yakin di balik ujian-ujian ini Allah menyiapkan kado terindah jika kita betul-betul istiqomah di jalannya, insya Allah. Itu saja. Just focus on Allah. Oke, Allahu Akbar. Bang, Mbak Naita ini strong woman sekali loh.
saya tidak melihat tetesan air mata di matanya. Wow, Allahu Akbar. You're the best ever. Untuk semua teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya. Silakan Bang Zul. Oke ya, luar biasa ya, dari tadi ya senyum-senyum aja sih Utinaita, luar biasa. Aku pun lihat, wah hebat, tegar dia ya. Terus bagi teman-teman ya, sekali lagi saya katakan, bagi yang tergerak untuk membantu meringankan beban dari Utinaita, bisa langsung ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Ini langsung nomor rekening Utinaita. Jangan transfer ke saya, jangan transfer ke Josel, jangan ke transfer ke siapapun gitu ya, langsung ke Utinaita saja. Karena memang ini rekeningnya langsung memang rekening Utinaita ya. Kita bukan ucuk bulu-bulu. Kalau ucuk bulu-bulu baru aneh-aneh. Mungkin itu aja. Dan sekali lagi saya umumkan juga ya bahwa di channel Debat Panas nanti ada live antara apa nih? Oh, ada live antara Bang Zuma dan juga satu lagi ada live Bang Alwan ya. Bang Alwan lawan siapa sih? Aku sampai bingung ya. Ada beberapa live yang sedang terjadi baik di Debat Panas maupun pengamat debat, dan saya sendiri juga akan live di HMC. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Sekali lagi ya, tetap semangat dan yakinlah bahwa Allah tetap akan membantu segala permasalahan dalam hidup kita, karena Allah nggak mungkin memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Ya, jadi jangan pernah menggadaikan iman kita hanya karena cobaan sesaat yang harus kita jalani. Karena yang namanya cobaan itu ada waktu expired-nya ya. Segalanya itu ada expired-nya di dunia ini. Kalau yang namanya dunia semua ada expired. Bahagia aja ada expired itu. Jangankan kesusahan. Ya, bahagia aja gitu kan. Kita lagi bahagia, lagi senang-senangnya liburan, bentar lagi udah habis liburannya gitu kan. Begitu juga dengan kesusahan. Semua ada expired-nya. Karena yang abadi itu nanti saat di akhirat sana. Ya, dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan membantu. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan makasih buat Utinaita dan Josel ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.